semua, perkenalkan nama saya Dominika Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran audit internal dalam mengidentifikasi potensi font dan mitigasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Namun di sisi lain, hal ini membuka celah keamanan baru dan menciptakan variasi modus kecurangan atau font yang semakin canggih. ACFM mencatat organisasi rata-rata kehilangan 5% pendapatan tahunan akibat font. Pengendalian internal konvensional tidak lagi cukup, membutuhkan peran strategis auditor internal sebagai garda terdepan proteksi aset. Fungsi audit internal dalam skema pencegahan dan pengawasan font yaitu pertama, audit internal bertindak independen, memberikan assurance, objektif, dan konsultasi kepada manajemen puncak serta komite audit. Yang pertama, pencegahan, yaitu evaluasi desain pengendalian internal dan budaya integritas. Yang kedua, pendeteksian, yaitu analisis red flag dan audit investigatif. Yang ketiga, penanganan atau rekomendasi perbaikan sistem pasca insiden. Lalu di sini ada 4 teori von Diamond. Yang pertama ada pressure, tekanan finansial pribadi, target kinerja non-realistis dari manajemen, atau dorongan gaya hidup eksternal. Yang kedua opportunity, celah akibat lemahnya sistem pengendalian internal, kurangnya supervisi, atau tidak adanya pemisahan tugas. Yang ketiga, rationalization, pembenaran moral oleh pelaku, seperti merasa berjasa bagi perusahaan atau bermaksud hanya meminjam. Lalu yang terakhir ada capability, yaitu kecurangan skala besar hanya dapat terjadi jika pelaku memiliki posisi otoritas, kecerdasan teknis, daya tahan stres, dan kemampuan mengecoh mekanisme kontrol organisasi. Lalu ada tanda-tanda awal atau refleks dalam potensi font. Perubahan signifikan dalam angka laporan keuangan yang tidak konsisten dengan kondisi operasional perusahaan adalah indikator red flag yang relevan untuk mengidentifikasi kemungkinan kecurangan laporan keuangan di pasar modal Indonesia. Misalnya, kenaikan pendapatan yang sangat besar tanpa peningkatan kapasitas produksi atau ekspansi pasar yang jelas dapat menjadi indikasi manipulasi. Lalu ada peran red flag dalam menilai kecurangan di suatu perusahaan atau emiten adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah analisis resiko. Audit melakukan evaluasi proses bisnis kontrol internal. Yang kedua, deteksi tanda-tanda keuangan. Auditor menganalisis laporan keuntungan untuk mengidentifikasi area dengan resiko tinggi. Yang ketiga, pemeriksaan dokumen. Auditor memeriksa faktur dan kontrak untuk inkonsistensi, manipulasi data, atau dokumen palsu. Yang keempat, wawancara dan investigasi, yaitu auditor mewawancarai karyawan atau pihak terkait untuk mendapatkan informasi tentang transaksi yang mencurigakan. Lalu di sini ada mitigasi menggunakan metode COSO framework. Yang pertama adalah control environment, yaitu penerapan audit font-nya, penegakan kode etik dan tone at the top. Lalu untuk penerapan audit internal, yaitu melakukan evaluasi integritas dan budaya etika organisasi. Yang kedua, risk assessment, identifikasi titik rawan kecurangan. Lalu kontrol aktivitas, yaitu pemisahan tugas, dan untuk peran auditornya menguji kepatuhan otorisasi dan akses sistem. Yang keempat ada info dan communication, penerapan saluran website browsing aman. Peran untuk auditor internal memastikan objektivitas tindak lanjut laporan. Yang terakhir adalah monitoring activities,
yaitu audit independen dan evaluasi berkala. Peran audit internal yaitu memberikan rekomendasi perbaikan sistematis. Kesimpulannya yaitu audit internal terbukti krusial sebagai third line of defense yang memberikan assurance independen untuk menjaga tata kelola organisasi. Lalu yang kedua, penguasaan 4 elemen: pressure, opportunity, rationalization, capability menjadi kunci dalam mendeteksi red flag secara tepat dan akurat. Lalu, implementasi sistem pengendalian internal terintegrasi, meminimalisir celah kecurangan, serta melindungi aset finansial dan reputasi organisasi. Untuk saran, yang pertama, penguatan independensi dan kapabilitas audit, yaitu memberikan otoritas penuh secara pelatihan berkelanjutan di bidang forensik accounting dan investigasi kecurangan. Yang kedua, penguatan website system, yaitu mengoptimalkan saluran pengaduan yang aman, independen, dan terjamin kerahasiaannya untuk mendorong budaya berani melapor. Yang ketiga, komitmen tone at the top dan budaya etis, yaitu manajemen puncak harus konsisten menegakkan kode etik, sanksi tegas, serta transparansi operasional. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.